Shalom anak-anak, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Kak Andre hari ini. Nah, tapi hari ini sedikit berbeda. Karena Kak Andre tidak sendirian. Wah, Kak Andre tidak sendirian karena hari ini Kak Andre ditemani oleh teman-teman komisi remaja. Nah, teman-teman dari komisi remaja ini juga dulunya sempat menjadi anak-anak sekolah minggu loh di GKI Pengampon. Maka dari itu, teman-teman semua, adik-adik semua yang nanti sudah mulai SMP bisa bergabung dengan kami di Komisi Remaja GKI Pengampon. Supaya kita semua bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, teman-teman yang terkasih, hari ini kita bersukacita karena ini adalah harinya Tuhan. Sekarang Kak Andre mau tanya, siapa di sini yang senang kalau dikasihi oleh teman-teman? Siapa di sini yang senang kalau dikasihi oleh Tuhan? Dan siapa di sini yang ingin mengasihi sesama dan Tuhan angkat tangannya? Wah, anak-anak sekolah minggu GKI Pengampon Cirebon ini pintar-pintar dan hebat-hebat. Oleh sebab itu, Kak Andre undang anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian LOVE supaya kita bisa mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. LOVE. I say L, I say LO. Everybody needs the love. Everybody needs the love. Choo 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 choo. Everybody needs the love. Choo 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 choo. Everybody needs the love. Choo 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 choo. Everybody needs the love. Sekali lagi ya. I say L, I say LO, LOV. I say L, I say L, I say LO, LOV, LOVE. Everybody needs the love. Everybody needs the love. Choo 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 choo. Everybody needs the love. Choo 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 choo. Everybody needs the love. Choo 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 choo. Everybody needs the love. Ya adik-adik, sebelum kita lebih lanjut masuk di dalam ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur bila pada hari ini kami dapat melihat matahari, kami dapat mendengar burung-burung berkicau, dan kami dapat bertemu dengan kedua orang tua kami. Kami percaya itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Jika sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan semua sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua yang di rumah, hari ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita naikkan pujian. Kak Andre undang lagi untuk berdiri. Kita naikkan pujian hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Yeay. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa lagi ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami supaya kami duduk diam dan kami dapat mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Andre. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi hal baik dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik diambil dari 2 Raja-Raja 24 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. 2 Raja-Raja 24 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, adik-adik di rumah bisa minta tolong ke mama papa, kakak-kakak untuk membuka Alkitab. Nah, bagi yang belum baca, bisa minta tolong juga mama papa atau mbak atau kakak untuk membacakannya. Kita baca bersama-sama ya. 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan, kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkat Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel. Juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya
sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, Kak Andre mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang senang kalau dihukum? Siapa di sini yang senang kalau dimarahin? Wah, kayaknya nggak ada deh anak-anak sekolah minggu yang suka dimarahin, nggak ada anak-anak sekolah minggu yang suka kena hukuman. Kak Andre juga nggak suka kalau dapat hukuman atau dimarahin oleh orang. Tapi Kak Andre dulu ketika masih SD, masih seumuran kalian semua, Kak Andre pernah suatu ketika dimarahin dan dapat hukuman. Nah, jadi dulu itu Kak Andre senang sekali kalau main sepak bola bersama dengan teman-teman di komplek. Wah, seru banget. Bahkan sampai lupa waktu. Wah. Nah, Kak Andre itu udah janji sama mama, sama papahnya Kak Andre untuk pulang jam 4 sore. Tapi pada satu ketika, saking serunya main sepak bola bersama teman-teman komplek, Kak Andre lupa. Kak Andre lihat jam, wah ternyata sudah pukul 5 sore. Waduh, Kak Andre takut banget. Dan benar, ketika Kak Andre pulang, mama papahnya Kak Andre sudah depan pintu. Gitu. Lalu mama papahnya Kak Andre bilang, Andre, mama papa kecewa sama kamu. Kamu sudah janji pulang jam 4, tapi kamu malah pulang jam 5. Waduh, Kak Andre sedih karena papa mamahnya Kak Andre kecewa. Kak Andre sedih karena papa mamahnya Kak Andre juga marah sama Kak Andre. Dan benar, pada saat itu Kak Andre kena hukuman. Hukumannya adalah Kak Andre tidak boleh main sepak bola selama 2 minggu. Waduh, Kak Andre sedih. Tapi Kak Andre harus terima hukuman dari mama papa. Lalu setelah hukuman selesai, mama papa Kak Andre bilang lagi ke Kak Andre, jangan diulangi ya Andre. Nah, lalu Kak Andre minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Nah, cerita hari ini pun demikian, sama seperti ceritanya Kak Andre. Kalian ingat kan ada bangsa yang sangat dikasih Allah, tapi kehidupannya suka aneh-aneh. Kehidupannya suka nakal, bahkan sering dihukum Tuhan. Betul, bangsa itu bangsa Israel. Dan kita lihat hari ini ada di dalam kerajaan Yehuda seorang anak yang telah menjadi raja. Dikatakan dia masih muda. Dia masih muda, bernama Yoyakin. Wah, dia bernama Yoyakin tapi hidupnya tidak baik. Kalau kita berdoa pada siapa? Kita berdoa pada Tuhan kan? Tapi Yoyakin dan masyarakatnya itu tidak berdoa pada Tuhan. Mereka diam di bait Allah tetapi malah menyembah patung-patung dan lainnya. Wah, lalu seperti yang kita tahu, Allah kecewa, Allah marah, lalu memberikan hukuman lewat Raja Nebukadnezar yang adalah Raja Babel. Seperti kita tahu juga, Raja Babel menang, Nebukadnezar menang, dan akhirnya seluruh pegawai-pegawai, raja-raja, putri-putri, bahkan semua orang yang pintar dan kuat dibawa
ke pembuangan di Babel. Menariknya, Allah tidak tinggal diam. Allah memang menghukum, tetapi Allah masih Allah yang mengasihi. Jadi hukumannya pun ada waktunya. Nah, adik-adik semua, bangsa Israel sudah membuat Tuhan Allah marah. Karena seperti yang kita tahu, mereka tidak taat kepada Tuhan, gitu ya. Dan dosa mereka membuat Tuhan menghukum. Jadi, kalau kita sering membuat orang tua kita kecewa, membuat papa mamah kita marah, kita juga sebenarnya membuat Tuhan Allah kecewa. Kalau kita nakal, orang tua kita kecewa, Tuhan Allah juga kecewa. Jadi hari ini kita belajar sesuatu, bahwa anak-anak sekolah minggu GKI Pengampon adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang pintar, dan mau dengar-dengaran orang tua terlebih Tuhan. Jadi kalau orang tua bilang A, guru bilang A, kita harus taat. Karena ketika kita taat dengan orang tua kita, guru kita, Allah senang dan tidak akan kecewa dan tidak akan marah. Demikian firman Tuhan hari ini, supaya firman Tuhan ini membuat kita sadar bahwa kita adalah anak-anak yang taat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan yang tadi telah kita dengar bersama-sama. Semoga kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat kepada orang tua, guru, terlebih Tuhan. Nah, adik-adik, seperti minggu-minggu biasanya, hari ini pun ada aktivitas yang dapat adik-adik lakukan. Nah, aktivitasnya di mana? Adik-adik dapat melihat di link di bawah ini. Atau adik-adik bisa datang ke Satpam Gereja, ambil aktivitasnya, dan lakukan aktivitas itu dengan baik ya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam persembahan. Adik-adik bisa masukkan persembahan di dalam amplop, bisa juga di dalam celengan. Setelah itu bisa dibawa ke TU, ya, dikumpulin di TU. Atau kalau adik-adik mau kumpulin dulu persembahannya, nanti setelah sekolah minggu berjalan sesuai biasanya, adik-adik bisa bawa persembahan itu ke gereja. Tapi Kak Andre, gimana kalau saya tidak punya uang? Kan saya di rumah aja, jadi uang jajannya berkurang. Tidak apa-apa adik-adik. Adik-adik bisa melakukan persembahan dengan cara memuji Tuhan, bisa juga dengan melakukan apa yang disuruh orang tua, apa yang disuruh guru. Pokoknya ketika adik-adik berperilaku baik, adik-adik juga bisa melakukan persembahan. Nah, bagi adik-adik yang punya uang jajan lebih atau disiapkan oleh orang tua, jangan lupa dikumpulkan ya. Lalu kasih ke TU atau bawa nanti setelah sekolah minggu sudah ada di gereja. Terima kasih. Nah, adik-adik semua, ibadah kita sudah mau selesai. Tapi sebelum kita semua mengakhiri ibadah anak pada hari ini, Kak Andre mau ajak kita semua untuk menaikkan pujian Mata Tuhan Melihat. Nyanyi semua ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Allah melihat. sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat.
Nah, adik-adik semua, kita sudah berada di akhir ibadah sekolah minggu pada hari ini. Hari ini kita akan doa penutup, tapi akan dibawakan oleh teman-teman dari sekolah minggu. Nah, siapa yang berdoa? Kak Andre akan telepon Queenie dan juga Princess. Halo Queenie dan Princess. Halo Kak Andre. Apa kabar kalian? Baik-baik ya? Baik Kak Andre. Kalau Kak Andre bagaimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan. Kak Andre sehat. Kalian mau bantu Kak Andre nggak? Boleh Kak Andre, tolong apa ya? Kalian berdoa ya untuk ibadah kita hari ini, mau ya? Boleh Kak Andre. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan cintamu hari ini. Terima kasih juga untuk waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya menjadi anak sekolah minggu yang mencintai-Mu dan mencintai sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Wah, Queenie sama Princess pinter. Makasih ya. Bye-bye. Tuhan memberkati Kak Andre juga ya. Bye. Iya, bye-bye. Tuhan berkati kalian juga ya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah doa penutup. Berarti ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai. Minggu depan jangan lupa ikut lagi ya. Minggu depan siapa yang cerita ya? Rahasia. Makanya harus selalu diam di YouTube GKI Pengampon supaya adik-adik semua dapat beribadah sekolah minggu. Ya, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye-bye.